إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam rahmatnya dan kasih sayangnya. Dan di antara kasih sayang Allah, di antara kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan baik akan menghapuskan amalan-amalan yang jelek. Al-hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi pada hamba-hambanya, dan Allah yang maha mengetahui kelemahan-kelemahan para hamba. Maka Allah mengetahui bahwa hamba ini pasti akan terjerumus dalam kesalahan dan dosa, pasti akan mengalami salah dan lupa, dan pasti mereka akan terkalahkan sesekali dengan hawa nafsunya, dengan godaan-godaan syaitan dan berbagai macam fitnah-fitnah dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk salat 5 waktunya, dan setiap satu salat dengan yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Maka ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, apa yang Allah wajibkan adalah untuk kita manusia. Apa yang Allah perintahkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka ikhwan fillah, a'azakumullah, beban yang disebut dalam fikih dengan taklif, beban ibadah yang sering diistilahkan dengan taklif, ternyata itu adalah untuk kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan dari kita sedikit pun. Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya dan tidak membutuhkan dari siapapun, dan tidak butuh kepada makhluk manapun. Maka ikhwan fillah, a'azakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan tentang salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut, sesungguhnya salat adalah akan menghalangi dari kekejian dan kemunkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakni perintah salat kepada manusia adalah agar manusia terjaga dari fahisyah dan kemunkaran, agar manusia terjaga dari berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena dengan adanya salat setiap waktu pada waktu yang 5, maka manusia akan terbimbing, akan terjaga, akan terhalang untuk berbuat dosa. Ketika dia akan berbuat dosa, dia ingat sebentar lagi dia akan salat, dan setelah dia salat
akan berbuat dosa, dia ingat sebentar lagi dia akan menghadap Allah, dan terus demikian selama 5 kali dalam sehari. Maka ikhwan a'azakumullah, itu pun yang paling sedikit 5 waktu, tetapi Allah masih menganjurkan pula melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memperbanyak salawat, memperbanyak salat-salat sunnah. Apakah salat sunnah rawatib yang mengiringi salat-salat wajib qabliyah dan ba'diyah, atau salat-salat yang tidak mengiringi salat wajib seperti salatul lail, salat witir, dan ini semuanya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, diriwayatkan pula dalam riwayat yang sahih muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa dia menyatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min darin syai'?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana pendapat kalian kalau di hadapan rumah kalian ada sungai yang jernih, yang engkau mandi padanya setiap hari 5 waktu atau 5 kali, apakah akan tersisa kotoran sedikit pun? Maka dijawab oleh para sahabat, la yarqa min daranin syai', ya Rasulullah, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Maka Rasulullah menjawab, fadzalika mithla shalawatil khams, dan itu sama seperti salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khataya, Allah akan menghapuskan dengan 5 salat tadi khataya, kesalahan-kesalahan. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa para hamba akan terjerumus dalam kesalahan dan kekeliruan. Allah Maha mengetahui bahwa para hamba-hamba Allah ini, muslimin, mukminin, tidak mampu, pasti akan jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Maka Allah mengajarkan dan memerintahkan untuk menegakkan salat setiap hari 5 waktu. Dan kata Rasulullah, itu adalah untuk mencuci dari kotoran-kotoran dosa, untuk mencuci dari kotoran-kotoran maksiat dan kekeliruan dan kesalahan. Maka Rasulullah SAW menggambarkannya seperti orang yang mandi di sungai yang jernih, yang bersih sehari 5 kali. Maka mereka yang selalu membersihkan dosa-dosanya dengan salat-salat yang wajib, maka dia akan bersih. Ma yabqa min darin syai', tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Demikian juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mithlu shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum." Sesungguhnya salat yang 5 waktu kedudukannya seperti sungai yang mengalir di hadapan rumah kalian, sungai yang jernih, yang banyak airnya, yang dalam keadaan melewati rumah kalian, yang kalian mandi padanya sehari 5 kali. Demikian dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan salat adalah membersihkan dosa seperti mandi membersihkan kotoran-kotoran. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan bahwa seseorang ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadukan bahwa dirinya telah berbuat dosa. Ya Rasulullah, aku telah berbuat begini dan begitu. Maka Rasulullah SAW menjawab kepada orang yang bertanya tadi dan menyebutkan dosa-dosanya. Rasulullah menjawab, aqimus shalah tarafayn nahar wa zulfan min al-lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kata Nabi membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, dirikanlah salat di 2 penghujung siang dan di tengah malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Orang tadi gembira dengan berita itu, bahwa salat di pagi sore dan salat di malam hari, salat dengan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan menyatakan ayat dari Allah
hasanat yudhibna sayyi'at. Dijawab dengan aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, ayya hada? Ya Rasulullah, apakah ayat itu untukku? Rasulullah menjawab, li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umatku, yakni untuk sahabat tadi dan untuk kita seluruhnya, untuk kaum muslimin seluruhnya. Wahai kaum muslimin, aqimus shalah tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Wahai kaum muslimin, dirikanlah salat pagi dan sore, dirikanlah salat di malam hari. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan, akan menghapuskan dosa-dosa kita, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan akan menghapuskan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka bertaubatlah kepada Allah dan aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, kita puji kepada Allah dan kita bersyukur kepadanya. Nasykuruhu subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat-rahmat yang terlalu banyak dan sangat banyak, yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Dan ternyata beban-beban yang kita rasakan sebagai beban, ternyata untuk kita kebaikannya, untuk kita keuntungannya, dan untuk kita pula balasannya. Rahmat Allah demikian luas, rahmat Allah demikian banyaknya yang diberikan kepada kita. Demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahun." Dari salat ke salat yang 5 waktu dan dari Jumat ke Jumat, itu semuanya akan menghapus dosa-dosa yang di antara keduanya, yakni di antara 2 salat dengan salat yang lainnya, demikian pula 1 Jumat dengan Jumat yang lainnya, akan menghapuskan semua dosa-dosa yang ada di antaranya. Malam tusyar kabair, selama tidak dikerjakan dosa-dosa besar. Ikhwan fillah a'azakumullah, dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang jelas-jelas ancamannya dalam Quran dan terancam dengan nar, dan disebutkan ancamannya dengan keras dalam Quran dan hadis. Maka itulah dosa-dosa besar. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, apakah itu adalah dosa zina atau dosa khamr, maka inilah dosa-dosa yang besar yang membutuhkan taubat yang khusus. Sedangkan dosa-dosa yang kecil maka akan terhapus dengan semua salat-salat tadi. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, semua yang Allah perintahkan ini adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka tidak ada alasan untuk kita berputus asa. Tidak ada alasan untuk kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, ya ibadiyalladzina asrafu, Allah berfirman memanggil hamba-hambanya dengan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, yang berbuat dosa-dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Maka ikhwan a'azakumullah, pintu taubat masih terbuka, dan salat-salat, ibadah-ibadah akan menghapuskan dosa-dosa. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh taubat. Dan kemudian aqimus shalah tarafayn nahar wa zulfan minal lail, dan dirikanlah salat di 2 penghujung siang dan juga di malam hari, salat subuh, salat asar, dan salat-salat yang di malam hari. Maka ini semua adalah cara-cara yang Allah gariskan untuk mengharapkan dari Allah ampunannya, rahmatnya, dan dihapuskannya dosa-dosa. Masih ada keutamaan salat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dengan sanadnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma
ma min imri'in muslimin tahduru salatun maktubah fayuhsin wudu'ahu wa khushu'ahu wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha min adh-dhunubi ma lam tu'kal kabirah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim didatangi waktu salat kemudian dia memperbaiki wudunya, yakni menyempurnakan wudunya, kemudian menyempurnakan khusyuknya, kemudian menyempurnakan rukuknya, kecuali salat tersebut akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Malam tukta kabirah, selama tidak dikerjakan dosa-dosa besar. Wa dzalika dahra kulluh, dan itu adalah sepanjang masa. Demikian ya khonibin a'azakumullah, keutamaan-keutamaan salat yang Allah persiapkan dan Allah janjikan untuk kita kaum muslimin, untuk kita orang-orang yang masih salat, untuk umat Islam, umat yang mengerjakan dan menegakkan salat wajib setiap harinya 5 waktu. Alhamdulillah, nasykuruhu subhanahu wa nasykuruhu ala ni'amihi wa nasykuruhu ala kulli ni'matin an'ama iyyah wa nasykuruhu subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan kepada Allah rahmatnya terus menerus, dan kita mengharapkan kepada Allah agar kita terus dijadikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah, dan terus termasuk orang-orang yang salat. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan demikian besarnya janji-janji untuk orang-orang yang salat, yang mengerjakan salat-salat wajibnya, dan khususnya adalah salat asar dan salat fajar, yang dua salat ini merupakan dua salat yang dikatakan dengan tarafayn nahar, di dua penghujung siang. Disebutkan dalam ayat tadi, aqimus shalah tarafayn nahar wa zulfan minal lail. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dua salat yang merupakan dua salat di penghujung siang ini adalah salat yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Muttafaqun alaih. Dan disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa bardan dua waktu dingin adalah salat fajar dan salat asar. Dan kemudian diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, dari Abu Zuhair Ammarah ibn Ra'bah radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'il syamsi wa qabla ghurubiha." Kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lan yalijan nar," tidak akan masuk neraka seorang yang salat qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Sebelum terbitnya matahari adalah waktu fajar, dan sebelum terbenamnya matahari adalah waktu asar. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, hadis dalam riwayat Muslim ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah salat fajar dan salat asar, yang dikatakan dakhalal jannah dalam riwayat yang muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Sedangkan pada hadis dalam riwayat Muslim dikatakan lan yalijan nar, tidak akan memasuki neraka orang yang salat di waktu asar dan di waktu fajar. Demikian pula diriwayatkan dari Jundub Ibn Sufyan radhiyallahu taala anhu bahwa dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, salat fajar, maka dia di dalam jaminan Allah. Dan barang siapa yang di dalam jaminan Allah, "Fanzur ya ibna Adam," lihatlah wahai anak Adam, tidak akan ada yang mampu, enggak akan ada yang bisa menggagalkan atau membatalkan jaminan Allah atau melanggar jaminan Allah dengan suatu apapun. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar." Berganti-ganti di kalangan kalian malaikat-malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Wa yajtami'una fi salatis subhi wa salatil 'asri, dan mereka berkumpul di waktu salat fajar dan di waktu salat asar. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka di sini berita dari Rasulullah SAW bahwa malaikat-malaikat, ada malaikat yang ditugaskan di waktu siang dan ada malaikat yang ditugaskan di waktu malam. Dan malaikat siang dan malaikat malam berganti shift-shift mereka di dua waktu, yaitu dua penghujung siang, di waktu fajar dan di waktu asar. Maka pada waktu fajar berkumpul malaikat siang dan malaikat malam. Demikian pula di waktu asar berkumpul malaikat siang dan malaikat malam. Dan kemudian kata Rasulullah, qala yastami'una fi salatis subhi, berkumpul di waktu subuh, thumma yaqul ladzina batu fikum. Di waktu subuh berkumpul, kemudian naiklah malaikat-malaikat yang tugasnya malam, maka dia naik ke langit menemui Allah Subhanahu wa taala dan melaporkan apa yang sedang dikerjakan oleh mereka. Wa yas'aluhumullah, Allah bertanya kepada malaikat tadi dan Allah Maha mengetahui. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana hamba-hambaku? Maka para malaikat itu menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Wahai Rabb kami mendatangi mereka, mereka dalam keadaan salat, dan kami meninggalkan mereka, mereka dalam keadaan salat. Inilah ikhwan fillah a'azakumullah, bahwa Quran al-Fajr kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar itu masyhud, disaksikan. Maka kalau maknanya adalah disaksikan oleh Allah, maka seluruh salawat disaksikan. Kalau maknanya adalah disaksikan oleh para malaikat, maka semua disaksikan. Tetapi yang dimaksud masyhuda, dipersaksikan karena lebih, ada nilai lebih dalam masalah syahadah, karena dipersaksikan oleh malaikat siang dan sekaligus malaikat malam. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini lebih daripada salat-salat lainnya. Dan ikhwan fillah a'azakumullah, ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya, ridwanullah alaihim ajma'in, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat bulan purnama yang demikian terangnya, yang demikian besarnya di tanggal 14. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la yudamuna fihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama ini. Yani cara melihatnya seperti cara melihat bulan dengan mudahnya. La tudamuna fi, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kalian bisa melihat dari mana kalian berada. Kalian bisa melihat dari tempat manapun di tempat kalian. Maka fa in istata'tum an la taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Maka kalau kalian mampu, kalau kalian bisa untuk tidak terkalahkan pada salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Ikhwan fillah a'azakumullah, di sini Rasulullah kaitkan dengan melihat Allah, bahwa kalian akan melihat Allah. Kalian akan melihat Allah dengan mudah nanti dalam jannah, dalam surga, dan itu kenikmatan di atas kenikmatan surga, kenikmatan di atas kenikmatan yang Allah telah janjikan. Dan melihat wajah Allah adalah ziyadah, adalah tambahan kenikmatan setelah surga. Maka ya Allah, Rasulullah mengingatkan, kalau kalian mampu dan bisa untuk tidak terkalahkan pada salat asar dan salat subuh, maka lakukanlah. Fa'alu. Rasulullah menyatakan al-taghlibu, kalian jangan sampai terkalahkan untuk salat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, untuk salat sebelum terbit matahari, yaitu salat fajar, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar. Maka usikum wa iyaya bittaqullah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita mesti sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Dan terus meningkatkan ketakwaan kita dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan untuk mengerjakan salat tepat pada waktunya dan untuk mengerjakan salat berjamaah bersama kaum muslimin dan untuk salat bersama imam rawatib di masjid-masjid agar kita mendapatkan semua yang Allah janjikan dan semua yang dijanjikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. آمين. ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا. Dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat wal istiqamah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.